Di penghujung Ramadan ini, maka nanti akan ada sesuatu yang besar. Apa itu sesuatu yang besar? Di mana saat datang sesuatu itu, maka ada perintah untuk bertakbir. Salat itu ada perintah diawali dengan takbir, karena memang salat itu sesuatu yang besar. Kemudian apalagi jihad pun sama, ternyata dimulai dengan pekikan takbir, berarti jihad pun sesuatu yang besar. Tapi ada hal yang memang besar sekali dan justru dianjurkan takbir diperbanyak, yaitu apa? Saat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan itu tidak disyariatkan untuk sedikit. Jadi justru disyariatkannya diperbanyak, berarti itu adalah sesuatu yang besar. Tapi di sini mual takbiran seueur karena bisa disangka atas lebaran. Hadirin bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah. Nanti ketika Id datang, itu akan ada dua orang yang berucap Alhamdulillah. Yang pertama yang mengucapkan Alhamdulillah rada kurang tepat. Kenapa? Karena dia bersyukurnya setelah merasa terkungkung dengan ibadah di bulan Ramadan. Setelah merasa dalam tanda kutip terpenjara dalam amalan bulan Ramadan. Dan juga dia merasa bahwa Ramadan ini, setelah akhir Ramadan ini adalah akhir dari segalanya. Berbeda dengan yang nomor 2, itu dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena memang dia merasa bahwa inilah hasil yang akan nanti dia bisa ambil setelah riyadhah, setelah dia berusaha melakukan habits, melakukan kebiasaan dalam 30 hari full. Dia sudah biasa saum, dia sudah biasa tahajud, dia sudah biasa taraweh, padahal taraweh sunnah, tapi dia kerjakan dengan semangat. Ada yang 11, ada yang 23, luar biasa. Dia sudah biasa membaca Al-Quran, dan maka dia lanjutkan lagi. Bahkan hadirin jamaah subuh rahimakumullah, saum pun nanti setelah Ramadan, ada dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan yamin minas syawal kana siyamuhu ad-dahr. Jadi barang siapa yang saum Ramadan kemudian dia atba'ahu, diikuti oleh dia teh dengan 6 hari saum Syawal, maka itu sama saja siamnya itu ad-dahr, sama seperti 1 tahun penuh. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bila mana kita bekerja dalam suatu instansi, dalam suatu perusahaan, ketika kita misal kerja 1 bulan penuh Januari, kemudian ditambah Februari 6 hari, seolah-olah mendapat gaji 1 tahun penuh. Maka sudah pasti orang-orang yang kerja itu akan berbondong-bondong untuk melakukannya. Pun begitu, saum Ramadan juga sama. Ketika diikuti 6 hari nanti saat Syawal, maka insya Allah pahalanya akan jadi 1 tahun penuh berpuasa. Kemudian apalagi? Alhamdulillah yang kedua ini ternyata dia tetap menghambanya teh kepada Allah.
bukan kepada Ramadan. Para ulama berkata, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Dia hanya semangatnya pada bulan Ramadan saja. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Allah yang kita ibadahi di bulan Zulqa'dah itu sama dengan Allah yang diibadahi pada bulan Ramadan. Allah yang kita cintai, bahkan Allah yang kita takuti di bulan Ramadan pun sama dengan Allah yang kita cintai dan kita takuti di bulan Zulhijjah. Maka ulama Bishr itu dalam Lataif Al-Ma'arif mengatakan bahwa bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, sahur Imam Bishri, itu adalah golongan orang yang mana dia tidak kenal dengan Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ini sebagai autokritik untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya untuk kita semua, bahwa ternyata kita harus senantiasa sama, bahkan kalau perlu lebih baik lagi, karena kita sudah digeder, sudah melakukan pelatihan penuh di bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari. Maka nanti bukan tentang siapa yang memulai, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Karena Ramadan ini hanya tinggal berapa hari lagi. Dan karena Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu nanti dilihat dari akhirnya. Jadi khususnya untuk penghujung Ramadan ini pun jangan sampai kita sia-siakan. Karena potensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu luar biasa tinggi di 10 malam terakhir. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, termasuk manfaatkan waktu, sholatlah sebelum nanti kita terbujur kaku dan disolatkan. Baca Qur'anlah sebelum nanti kita dibacakan Al-Quran dan kita hanya berbaring. Ke masjidlah sebelum kita dikemasjidkan untuk terakhir kalinya. Bahkan sedekahlah sebelum kita menyesal. Karena nanti dalam Quran surat Al-Munafikun itu ternyata banyak orang yang menyesal setelah meninggal nanti dan ingin dibangkitkan hanya untuk apa? Untuk fa'asaddaqo wa akum minas solihin, untuk bersedekah dan masuk ke dalam golongan orang yang soleh. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan amalan-amalan kita ini di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya semakin rajin, kemudian diterima oleh Allah, dan khususnya kita mudah-mudahan bisa benar-benar meluruskan niat kembali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.